Kalian pasti udah nggak sabar kan nunggu aksi timnas Indonesia di turnamen besar? Tapi sebelum itu, ada banyak banget update yang harus kalian tahu. Mulai dari pemain baru, strategi jitu, sampai peluang timnas untuk jadi juara. Let's go! Halo sahabat bola. Selamat datang kembali di channel Base Official bahas sepak bola setiap hari. Hari ini kita bakal ngobrolin perkembangan terbaru timnas Indonesia. Mulai dari perubahan pelatih, pemain yang sedang on fire, sampai dengan pertandingan yang harus kita nantikan. Jangan sampai ketinggalan informasi pentingnya. Salah satu perubahan besar yang sedang terjadi adalah pelatih baru kita. Coach nama pelatih sudah menunjukkan visi permainan yang menarik, gak cuma fokus di pertahanan, tapi juga menyerang. Apa yang beda dari pelatih sebelumnya? Bicara soal pemain, siapa yang paling mencuri perhatian belakangan ini? Nama pemain X pasti nggak asing kan? Dengan performa menawan di klub dan laga-laga internasional, dia jadi bintang di lapangan. Peluang juara di turnamen besar sangat terbuka lebar. Timnas Indonesia punya potensi besar untuk mengalahkan tim-tim besar dengan persiapan yang matang dan pemain berkualitas. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kita bisa jadi juara? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memprioritaskan kehadiran 3 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat lini depan dan pertahanan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 melawan Australia dan Bahrain pada 20 Maret tahun 2025. Ketiga pemain itu sedang dalam proses naturalisasi dengan kualitas kelas dunia dan pengalaman bermain di liga top Eropa. Kehadiran para pemain tersebut menjadi pembeda untuk menghadapi lawan tanggun seperti Australia dan Bahrain di grup C. Profil 3 calon pemain naturalisasi. Mauro Zylstra belum setenar Oleh Romei. Namun, striker muda itu menjadi salah satu pemain incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Mauro memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Barat. Zylstra memiliki kecepatan, kemampuan duel udara, dan penyelesaian akhir yang efektif. Dia saat ini bermain di salah satu klub Belanda yang menunjukkan performa menjanjikan. Kehadiran Mauro Zylstra dapat menjadi pelengkap sempurna bagi Oleh Romei di lini depan. Kombinasi keduanya di lini serang Timnas Indonesia bisa lebih tajam, terutama saat menghadapi pertahanan solid Australia. Jairo Riedewald menjadi pemain berikutnya incaran untuk memperkuat skuad Garuda. Pemain 27 tahun itu saat itu bermain untuk Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Karir sebelumnya juga memiliki pengalaman bermain di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Riedewald merupakan pemain serbaguna yang dapat bermain sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Kehadirannya bisa memperkuat pertahanan Indonesia yang kerap rapuh saat menghadapi serangan balik cepat. Selain itu, pengalaman Riedewald di level kompetisi tinggi menjadi andalan untuk mengontrol permainan di lini tengah. Pemain tersebut memiliki gaya bermainnya yang tenang dan sadar, sehingga berpotensi menjadi sosok kunci di lapangan. Proses naturalisasinya saat ini sedang pemerintah kebut agar bisa tampil melawan Australia. Oleh Romei menjadi nama paling mencuri perhatian dalam daftar pemain naturalisasi. Penyerang FC Utrecht di Eredivisie Belanda itu bisa menjadi solusi atas permasalahan lini depan Timnas Indonesia yang sering kesulitan mencetak gol. Oleh Romei berada di Jakarta dan sempat bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Shin Tae-yong berharap proses naturalisasinya selesai tepat waktu agar bisa tampil melawan Australia. Kehadirannya di lini depan bisa memanfaatkan peluang emas yang sering terbuang sia-sia. Shin Tae-yong berharap dapat meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia dengan tambahan 3 pemain naturalisasi ini. Laga melawan Australia menjadi ujian berat bagi skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026.
Semoga dengan bertambahnya pemain baru akan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia seperti yang kita inginkan saat ini.